Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Nah, viewers, how are you again? Kan banyak yang tanya, emang kostum pemain harpa mesti gimana ya? Yang pasti kalau pemain harpanya laki nggak mungkin pakai gaun kan? Ya jadi pakai kostum, ada yang pakai jas, ada yang pakai baju batik, ada yang juga macam-macam lah bajunya yang sopan, yang baik. Kalau perempuan ya kita maunya gaun bagus, batik juga yang dirancang dengan baik. Tetapi satu hal itu harus nyaman, karena kalau bajunya sempit ya susah untuk bergerak. Nah, kadang-kadang itu sangat mengganggu. Jadi pengalaman saya sendiri sih pernah dulu konser pertama banget masih remaja, bikin kostum bagus sekali sama ibu saya, terus bikin pakai kancing-kancing, terus di sini ada melendungnya gitu, tapi di dalamnya nggak ada melendungnya ya, kalau melendung kayak Manila baju-baju Filipin gitu, tapi di dalamnya tetap ini nih sempit kayak gini kan. Dan saya nggak coba dulu waktu sebelum konser. Waktu main konser saya langsung angkat, saya nggak bisa angkat tangannya, saya inget banget itu keringet dingin, nggak bisa angkat. Kenapa? Ternyata sempit. Sedangkan kalau main harpa tuh kita perlu agak leluasa ya. Jadi yang nyaman, yang enak, dan tentunya selalu harus dicoba. Nah, ada satu hal peninggalan ibu saya. Ibu saya tuh memberi saya kalung waktu pertama kali saya main harpa konser. Sebuah kalung mutiara ya. Dan sampai sekarang setiap kali saya manggung atau ada performance, saya pasti memakainya. Kenapa? Karena mengingatkan dari mana awalnya saya suka musik dan bagaimana support mereka kepada saya. Jadi saya memakai ini udah, kalau dipikir sih kalau ada ahli mutiara kayaknya sudah 60 tahun lebih atau mungkin 70 tahun lalu. Tapi ini menjadi satu kenangan buat saya dan saya akan simpen sebaik-baiknya dan rawat dengan baik supaya setiap kali saya konser saya memakainya. Gitu. Jadi ada sesuatu yang ibu saya beri secara barang ya, tapi kalau legacy yaitu dia memberi saya semuanya, tentunya cinta akan musik. Viewers, tadi kita udah belajar macam-macam harpa dari paling kecil lever sampai yang besar pedal harp. Nah, ada yang tanya itu langsung bersih terus atau nggak berdebu? No, harpa itu tetap harus dirawat. Kalau kita udah punya harpa, harus tetap dirawat seperti barang-barang lain, seperti alat-alat musik lain ya. Nah, ini sebenarnya kunci T ya, bentuknya kunci T. Kenapa? Untuk apa sih nih? Nah, ini nggak boleh hilang. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kita kalau senarnya fales, fales, kita bisa stem. Jadi setiap harpis itu harus belajar stem senar sendiri. Kalau ada 38 ya 38-nya di stem. Kalau yang besar ya 47 kita stem. Sambil main, setelah main kadang-kadang senarnya turun. Nah, kita harus dengan kunci T ini berwarna. Kenapa saya pilih berwarna? Karena supaya nggak nyaru dengan warna hitam. Jadi pas mana ya? Ada kunci T-nya, ada macam-macam warna. Oke, saya juga punya ini. Untuk apa ya? Emang mau disapu? Ya kadang-kadang kita perlu sedikit sapu-sapu debu, apalagi di bawah-bawah ya. Jadi ini koleksi saya, dalam arti saya sekali 2 minggu itu bersihin, nggak setiap hari ya saya bersihin. Nah, ini juga lap saya yang sebenarnya lapnya itu di dalam harpa, ditaruh di sini supaya nanti kalau habis main bisa dibersihkan kembali ya, atau ada debu di sini kelihatan kita bersihkan. Handyman.
Nah ini sedikit My Little Box. Bisa lihat nggak viewers? Ada ini bukan untuk pipi ya, itu lain. Ini untuk bersih-bersih yang kecil-kecil gitu ya. Kita biasanya sih saya masih bantu murid-murid yang belum bisa mengerti bagaimana bersihkan, saya ajarkan. Ini no, bukan untuk gigi ya. Ini kalau senarnya udah panjang, kita habis pasang, ceritanya kita gunting ya. It's not for my tooth. Terus ada apa lagi? Nah, ini juga sama. Bukan ini ya. Ininya saya pakai untuk yang kecil-kecil yang nggak bisa ditebus dengan lap. Walah, ini koleksi saya untuk cleaning service harpa. Dan sangat penting karena saat kita membersihkan, kita juga seperti merawat dengan penuh sayang alat kita. Yang menarik sebenarnya yang pertama saya ingat waktu umur 8 tahun itu alunan apa ya, petikannya, terus kayaknya kok kayak alunan surgawi banget, terus damai sekali dan teduh sekali. Dan itu ya, ada apa ya, kalau musisi itu biasanya dengan alat tuh kayak wah ini jodohku, ini kayaknya alatku. Jadi ada titik itu yang saya alami di umur 8 tahun. Oke, pengalaman yang paling menarik, pengalaman sih banyak sekali yang menarik, tapi ini yang sangat menarik adalah waktu pertama kali saya memberanikan diri memainkan lagu Indonesia. Dan waktu itu untuk event agak penting, pemerintahan istilahnya nasional, dan saya mainkan Ibu Pertiwi ya. Dan itu berkesan sekali karena seperti ya saya kembalikan sesuatu kepada Ibu Pertiwiku Indonesia. Jadi pengalaman banyak sih, cuman yang itu saya ingat banget karena agak grogi, karena awalnya memainkan lagu Indonesia, karena biasanya saya pemain lagu-lagu harpa yang klasik banget ya, tetapi memberanikan diri untuk memainkan lagu itu sangat berkesan. Hai viewers, nah itulah tadi kegiatan saya sehari-hari, dan kita juga sudah belajar tentang macam-macam harpa dan sebagai alat yang dipetik ya, dan membawa juga banyak sukacita untuk para pendengar viewers. Dan biarlah hari ini mungkin dengan sebagian yang saya terangkan tentang harpa bisa menginspirasi para viewers untuk terus tekun di bidang apapun, di talenta apapun, dan supaya terus menjadi berkat. Nah, sebagai penutup saya akan memainkan sebuah lagu, dan selamat menikmati. Harapan saya untuk semua musisi bangsa Indonesia di Hari Nasional Musik ini, biarlah kita berbagi musik ini bukan untuk kebanggaan atau apa sih kayak kesombongan, tapi biarlah kita berbagi untuk kebaikan sesama manusia, dan kita bisa merendahkan, sebenarnya humble ourselves saat kita bermain musik, karena itu yang akan didapatkan oleh viewers gitu. Jadi musik itu sesuatu yang benar-benar dari Tuhan, jadi kita kembalikan semua kepada Tuhan. Hai, saya dengan Heidi Awi
mengucap selamat Hari Musik Nasional, dan biar musik Indonesia terus jaya, terus maju, karena kita bersama-sama akan membuat bangsa dan negara yang kuat.